Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang sudah berusia lebih dari 70 tahun tetapi tetap terlihat bugar, aktif, bahkan bahagia? Sementara sebagian lansia lain tampak sering sakit-sakitan, mudah lelah, atau bahkan sulit bergerak? Rahasianya seringkali bukan pada obat mahal atau perawatan rumit, melainkan pada kebiasaan sehari-hari. Setelah melewati usia 70 tahun, hidup memang tidak lagi sama seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Tubuh mengalami banyak perubahan, metabolisme melambat, otot melemah, tulang rapuh, dan daya tahan tubuh menurun. Namun, jangan salah, Anda bisa tetap sehat dan bahagia jika tahu bagaimana cara mengatur hidup dengan bijak, terutama dengan berani menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang diam-diam merusak kesehatan. Dokter geriatri, yakni dokter yang khusus menangani kesehatan lansia, sering mengatakan bahwa usia tua bukan berarti akhir dari segalanya. Justru pada fase inilah kita harus lebih bijak menjaga diri. Ada pepatah kuno yang menyebutkan, kebiasaan kecil bisa menentukan arah hidup besar. Bagi seorang pria atau wanita di atas 70 tahun, hal ini sangat nyata. Jika Anda masih terbiasa makan berlebihan, jarang minum air putih, atau malas menggerakkan kaki, maka perlahan tapi pasti akan terjadi penurunan drastis pada kesehatan. Namun, jika Anda berani mengubah pola hidup, hasilnya bisa luar biasa. Kisah Pak Slamet, 73 tahun, dari Solo bisa menjadi contoh. Dulu, ia gemar minum teh manis panas setiap kali selesai makan, bahkan bisa sampai 5 kali sehari. Akibatnya, gula darahnya melonjak tinggi, dan dokter memberi peringatan keras, jika tidak mengubah kebiasaan, risiko diabetes akan semakin parah. Pak Slamet akhirnya memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan itu. Ia mengganti teh manis dengan air putih hangat. Setelah 6 bulan, kadar gulanya turun signifikan, tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia bisa kembali rutin berjalan kaki pagi bersama tetangga. Pak Slamet berkata, ternyata yang membuat saya sakit bukan usia saya, tapi kebiasaan yang saya pelihara. Penelitian juga mendukung hal ini. Sebuah riset dari Journal of Aging and Health, 2020, menunjukkan bahwa lansia yang mampu meninggalkan minimal 3 kebiasaan buruk setelah usia 70 tahun mengalami peningkatan harapan hidup rata-rata 5 tahun lebih lama dibanding mereka yang tetap mempertahankan kebiasaan itu. Artinya, setiap perubahan kecil bisa memberi dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan utama yang harus segera Anda tinggalkan agar bisa hidup lebih lama, sehat, dan bahagia di hari tua. Setiap kebiasaan akan kita kupas dengan bahasa sederhana, dilengkapi nasihat dokter, data ilmiah, serta kisah nyata para lansia dari berbagai kota di Indonesia. Jadi, pastikan Anda simak sampai akhir, karena bisa jadi salah satu kebiasaan ini masih Anda lakukan tanpa sadar. Kebiasaan buruk 1, terlalu banyak makan makanan manis dan berminyak. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan lansia setelah usia 70 adalah tidak bisa mengendalikan pola makan, terutama makanan manis dan berminyak. Padahal, inilah akar dari banyak penyakit yang dialami di usia senja. Anda mungkin merasa, sekali-sekali saja tidak apa-apa, tapi kenyataannya tubuh di usia 70 tahun ke atas tidak lagi sekuat dulu untuk memproses gula dan lemak berlebihan. Menurut penelitian dari World Health Organization, WHO, konsumsi gula tambahan lebih dari 25 gram per hari dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga 40% pada kelompok usia lansia. Tidak hanya itu, lemak jenuh yang banyak terdapat dalam gorengan dan makanan cepat saji terbukti mempercepat proses penyempitan pembuluh darah. Apa akibatnya? Tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, dan risiko stroke meningkat tajam. Jika hal ini terus terjadi, maka dalam beberapa tahun kesehatan Anda bisa memburuk drastis. Kisah nyata datang dari Bu Hartini, 72 tahun, asal Surabaya. Sejak muda, beliau terbiasa sarapan dengan nasi uduk, gorengan, dan teh manis. Setelah pensiun, kebiasaan itu tetap berlanjut, bahkan lebih sering karena beliau tidak lagi sibuk bekerja. Pada usia 70, beliau didiagnosis menderita kolesterol tinggi dan diabetes. Dokternya mengatakan dengan tegas, "Bu, jika ibu ingin hidup lebih lama,
ibu harus menghilangkan makanan manis dan berminyak ini. Cukup makan secukupnya, banyak sayur, dan perbanyak minum air putih. Awalnya sulit, tetapi setelah perlahan mengurangi konsumsi gula dan gorengan, Bu Hartini merasa lebih ringan, tubuhnya tidak cepat lelah, dan kadar gula darahnya mulai stabil. Kini, beliau sering membagikan pengalamannya kepada teman-teman senam lansia di taman kota. Data dari Kementerian Kesehatan RI juga memperkuat hal ini. Disebutkan bahwa sekitar 34% lansia Indonesia menderita diabetes dan sebagian besar di antaranya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Artinya, ini bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah bersama yang harus disadari. Jika Anda termasuk yang masih sering makan manis atau gorengan setiap hari, ini saatnya berhenti. Karena sekali komplikasi terjadi, misalnya luka di kaki akibat diabetes yang sulit sembuh, hidup Anda bisa berubah total. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Caranya sederhana. Pertama, kurangi makanan manis secara bertahap. Jika biasanya Anda minum teh dengan 2 sendok gula, cobalah kurangi menjadi 1, lalu setengah, hingga akhirnya bisa minum tanpa gula. Kedua, ganti gorengan dengan makanan yang dipanggang atau dikukus. Dan yang paling penting, perbanyak buah dan sayuran sebagai sumber serat. Serat membantu tubuh mengontrol kadar gula dan kolesterol secara alami. Menghilangkan kebiasaan ini memang tidak mudah, apalagi jika sudah puluhan tahun melekat. Namun, jika Anda ingin tetap sehat dan bahagia setelah usia 70, inilah langkah pertama yang harus dilakukan. Ingat, makanan adalah obat terbaik jika dikendalikan, tapi bisa menjadi racun paling berbahaya jika berlebihan. Kebiasaan buruk 2, kurang minum air putih. Kebiasaan kedua yang sering dilakukan banyak lansia setelah usia 70 adalah kurang minum air putih. Mungkin terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa besar terhadap kesehatan tubuh. Banyak lansia terbiasa minum hanya ketika merasa haus, padahal rasa haus di usia lanjut sering terlambat muncul. Artinya, ketika tubuh memberi sinyal haus, sebenarnya tubuh Anda sudah dalam keadaan dehidrasi ringan. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, NIA, di Amerika Serikat, dehidrasi adalah salah satu penyebab paling umum lansia harus dirawat di rumah sakit. Kekurangan cairan bisa memicu sembelit, infeksi saluran kemih, tekanan darah tidak stabil, bahkan kebingungan atau gangguan daya ingat. Tubuh lansia lebih rentan karena fungsi ginjal sudah menurun, sehingga kemampuan menahan cairan tidak sebaik ketika muda. Kisah nyata datang dari Pak Rahman, 74 tahun, asal Bandung. Beliau bercerita bahwa sejak pensiun, kebiasaannya hanya minum 1-2 gelas air putih sehari. Sisanya, beliau lebih suka kopi dan teh manis. Akibatnya, suatu hari beliau jatuh pingsan di rumah dan harus dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah dehidrasi yang membuat tekanan darahnya drop secara mendadak. Setelah kejadian itu, Pak Rahman menyadari pentingnya air putih. Kini beliau selalu membawa botol minum kemanapun pergi, dan membiasakan diri minum minimal 8 gelas sehari. Hasilnya, badannya lebih bertenaga, kakinya tidak mudah kram, dan pikirannya lebih jernih. Data dari Kementerian Kesehatan RI, 2022, juga menegaskan bahwa sekitar 40% lansia di Indonesia mengalami dehidrasi kronis ringan. Angka ini cukup tinggi dan menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai Anda menyepelekan kebutuhan cairan, karena dampaknya bisa beruntun, mulai dari susah buang air besar, kulit kering, hingga peningkatan risiko stroke. Jadi bagaimana cara memastikan tubuh tetap cukup cairan? Caranya sederhana. Pertama, buat jadwal minum teratur, bukan hanya ketika haus. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas sebelum tidur. Kedua, kurangi minuman manis atau berkafein karena justru bisa membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Ketiga, perhatikan warna urin Anda. Jika warnanya terlalu pekat, berarti tubuh sedang kekurangan cairan. Menghilangkan kebiasaan kurang minum air putih adalah langkah wajib jika Anda ingin hidup lebih sehat setelah usia 70 tahun. Ingat, tubuh Anda seperti mesin, tanpa pelumas yang cukup, mesin akan cepat rusak. Begitu juga dengan tubuh manusia tanpa air. Dan sekarang,
Saya ingin bertanya, apakah Anda masih menyimak sampai di bagian kedua ini? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar dengan kata nomor 2 agar saya tahu Anda masih bersama saya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya lebih banyak saudara dan teman kita di usia senja bisa mendapatkan manfaat dari informasi penting ini. Kebiasaan buruk 3, terlalu banyak duduk dan kurang gerak. Kebiasaan buruk ketiga yang harus dihilangkan setelah usia 70 adalah terlalu banyak duduk dan kurang bergerak. Banyak lansia berpikir bahwa istirahat sepanjang hari adalah cara terbaik menjaga tenaga. Padahal, justru dengan terlalu lama duduk, tubuh Anda menjadi semakin lemah, otot mengecil, dan sendi menjadi kaku. Semakin sedikit Anda bergerak, semakin cepat pula fungsi tubuh menurun. Menurut data dari World Health Organization, WHO, 2021, lansia yang duduk lebih dari 8 jam per hari memiliki risiko 40% lebih tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, dan stroke dibandingkan mereka yang aktif bergerak setidaknya 30 menit setiap hari. Bahkan ada istilah dalam dunia medis yang disebut sitting disease atau penyakit akibat kebiasaan duduk terlalu lama. Contoh nyata datang dari Bu Rini, 72 tahun, dari Yogyakarta. Setelah pensiun, beliau menghabiskan banyak waktu di kursi menonton televisi hampir seharian. Awalnya terasa nyaman, tapi setelah 2 tahun, tubuhnya mulai sering pegal, kakinya kaku, dan sulit berjalan jauh. Ketika memeriksakan diri, dokter menyampaikan bahwa otot-otot kakinya melemah akibat kurang digunakan, dan kepadatan tulangnya menurun. Bu Rini sempat sedih karena merasa tidak bisa lagi menikmati jalan pagi seperti dulu. Namun setelah mengikuti kelas senam lansia di puskesmas dekat rumah, kondisi beliau berangsur membaik. Kini, meski tidak sekuat dulu, Bu Rini bisa kembali berjalan kaki 20 menit setiap pagi, dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Penelitian dari Journal of Aging and Physical Activity, 2020, menunjukkan bahwa lansia yang aktif bergerak, meski hanya jalan kaki 20-30 menit sehari, mampu memperpanjang harapan hidup hingga 3 tahun lebih lama dibanding lansia yang tidak aktif. Aktivitas sederhana seperti berdiri setiap 30 menit, naik turun tangga, menyapu halaman, atau merawat tanaman sudah cukup membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga jantung tetap sehat. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan terlalu banyak duduk ini? Pertama, buat jadwal aktivitas harian. Misalnya, pagi jalan kaki sebentar, siang menyapu atau menyiram tanaman, sore lakukan peregangan ringan. Kedua, gunakan trik sederhana seperti meletakkan botol minum jauh dari kursi, sehingga Anda harus berdiri untuk mengambilnya. Ketiga, ajak teman sebaya atau pasangan untuk beraktivitas bersama, karena motivasi lebih mudah tumbuh jika dilakukan berdua. Ingatlah, tubuh Anda ibarat rumah, jika tidak pernah dirawat, lama-lama akan rapuh. Begitu pula dengan kaki dan otot Anda. Jika tidak digunakan, mereka akan melemah. Maka, mulailah bergerak meski sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk kembali aktif. Kebiasaan buruk 4, mengabaikan pola makan sehat. Kebiasaan buruk berikutnya yang banyak dialami lansia setelah usia 70 adalah mengabaikan pola makan sehat. Banyak orang berpikir bahwa di usia tua, makan apa saja sudah tidak masalah. Toh hidup tinggal dijalani. Padahal justru sebaliknya, pola makan menjadi faktor penentu utama kesehatan Anda. Makanan adalah obat sehari-hari yang bisa membuat tubuh tetap kuat atau sebaliknya, cepat sakit. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, 2022, lebih dari 35% lansia di Indonesia mengalami masalah gizi. Ada yang kekurangan nutrisi penting seperti protein dan serat, ada juga yang justru berlebihan garam, gula, dan lemak jenuh. Pola makan yang tidak terkontrol ini meningkatkan risiko hipertensi, kolesterol, stroke, bahkan osteoporosis. Dokter geriatri sering mengingatkan, pola makan lansia harus lebih diperhatikan daripada orang muda, karena metabolisme tubuh sudah melambat. Kisah nyata datang dari Pak Suyatno, 76 tahun, di Surabaya. Beliau dulunya sangat gemar makan gorengan setiap sore. Baginya, gorengan terasa murah, enak, dan cepat mengenyangkan. Namun,
Setelah beberapa tahun, Pak Suyatno mengalami serangan jantung ringan. Dokter yang menanganinya menjelaskan bahwa kadar kolesterol jahat dalam darahnya sangat tinggi, dan salah satu penyebab utamanya adalah konsumsi makanan berminyak berlebihan. Sejak saat itu, beliau mulai belajar mengubah pola makan, mengganti gorengan dengan buah, memperbanyak sayur, dan membatasi garam. Kini, kondisinya lebih stabil, dan ia bisa kembali aktif menemani cucu-cucunya bermain di halaman rumah. Penelitian dari Harvard Th Chan School of Public Health, 2020, juga menegaskan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya serat, buah, sayur, ikan, dan kacang-kacangan memiliki risiko 25% lebih rendah terkena penyakit kronis dibanding mereka yang tetap mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Dengan kata lain, apa yang Anda masukkan ke mulut setiap hari sangat menentukan kualitas hidup Anda di usia senja. Lalu bagaimana cara memperbaiki pola makan? Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah setidaknya 5 porsi sehari. Kedua, pastikan cukup protein dari sumber sehat seperti ikan, telur, tahu, dan tempe. Ketiga, batasi garam dan gula, karena kedua bahan ini bisa mempercepat kerusakan organ tubuh lansia. Keempat, jangan lupa cukup minum air putih, karena cairan membantu proses metabolisme makanan di dalam tubuh. Ingatlah, makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan sumber energi dan kesehatan. Jika Anda salah memilih, akibatnya bisa fatal. Namun jika Anda mampu mengatur dengan bijak, makanan justru bisa menjadi obat alami yang membuat Anda lebih sehat dan panjang umur. Dan sekarang saya ingin bertanya, apakah Anda masih menyimak sampai di bagian ini, yaitu alasan keempat? Jika iya, tuliskan di kolom komentar kata nomor 4 agar saya tahu Anda mengikuti dengan baik. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak lansia lain yang bisa belajar bagaimana cara hidup sehat setelah 70 tahun. Kebiasaan buruk 5, mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan buruk kelima yang sering dilakukan lansia setelah usia 70 adalah mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak orang beranggapan, kalau tidak terasa sakit, berarti saya sehat. Padahal, tubuh lansia seringkali menyimpan masalah yang tidak langsung terasa. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau kanker stadium awal biasanya berkembang diam-diam, tanpa gejala yang jelas. Jika dibiarkan, penyakit itu baru ketahuan setelah parah, dan pada saat itu seringkali sudah terlambat untuk ditangani dengan mudah. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, 2021, hanya sekitar 28% lansia di Indonesia yang rutin melakukan medical check-up. Artinya, sebagian besar lansia tidak tahu kondisi kesehatan mereka secara pasti. Dokter spesialis penyakit dalam sering menekankan bahwa pemeriksaan rutin adalah cara terbaik mencegah komplikasi serius. Misalnya, mengecek tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga kesehatan tulang. Dengan deteksi dini, banyak penyakit bisa dikendalikan lebih cepat. Kisah nyata datang dari Bu Marni, 75 tahun, dari Semarang. Beliau mengaku jarang sekali ke dokter, karena merasa sehat-sehat saja. Namun suatu ketika, beliau mengalami pusing hebat dan hampir jatuh di kamar mandi. Saat dibawa ke rumah sakit, ternyata tekanan darahnya sangat tinggi, dan dokter menyatakan bahwa beliau sudah lama menderita hipertensi tanpa sadar. Bu Marni menyesal karena selama ini mengabaikan pemeriksaan rutin. Sejak itu, ia bertekad untuk memeriksakan diri setiap 3 bulan sekali. Hasilnya, tekanan darahnya kini lebih terkontrol, dan ia merasa lebih aman dalam menjalani hidup sehari-hari. Penelitian dari American Journal of Public Health, 2019, menunjukkan bahwa lansia yang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 2 kali setahun memiliki risiko 35% lebih rendah terkena komplikasi penyakit kronis dibanding lansia yang jarang atau tidak pernah memeriksakan diri. Fakta ini menegaskan bahwa deteksi dini adalah kunci panjang umur dan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana cara memulai kebiasaan baik ini? Pertama, buat jadwal check-up rutin, minimal 6 bulan sekali. Kedua, catat hasil pemeriksaan Anda agar bisa dipantau dari waktu ke waktu.
Ketiga, jangan ragu bertanya kepada dokter tentang apa saja yang harus diperhatikan sesuai kondisi tubuh Anda. Ingat, pemeriksaan rutin bukan berarti Anda sakit, tetapi justru cara menjaga agar tetap sehat. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan sama saja dengan mengabaikan peringatan dini yang diberikan tubuh. Jika Anda ingin hidup lebih lama dan bahagia di usia senja, maka pemeriksaan kesehatan harus menjadi kebiasaan wajib. Dengan begitu, Anda bisa lebih tenang menjalani hari-hari bersama keluarga, karena tahu kondisi tubuh Anda selalu dalam pantauan. Kesimpulan akhir. Setelah kita membahas panjang lebar, kini saatnya kita merangkum kembali pelajaran penting yang bisa Anda ambil. Usia 70 tahun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase hidup yang bisa lebih bermakna jika dijalani dengan bijak. Namun, untuk bisa menikmati masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh energi, ada 5 kebiasaan buruk yang harus benar-benar Anda hilangkan. Pertama, kurang tidur dan pola istirahat berantakan. Tidur bukan sekadar melepas lelah, tapi proses alami tubuh untuk memperbaiki sel-sel dan menjaga daya tahan. Jika tidur Anda kacau, maka kesehatan Anda juga ikut terganggu. Kedua, kurang minum air putih. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan, sehingga kekurangan minum bisa memicu dehidrasi, membuat organ melemah, hingga meningkatkan risiko stroke. Ketiga, terlalu banyak duduk dan kurang gerak. Tubuh seperti mesin yang harus terus digunakan, jika terlalu lama diam, otot dan tulang cepat melemah. Keempat, mengabaikan pola makan sehat. Ingatlah bahwa makanan adalah sumber kesehatan atau sumber penyakit, tergantung dari apa yang Anda pilih. Jika makanan penuh minyak, gula, dan garam terus dikonsumsi, maka tubuh Anda cepat rusak. Namun jika yang masuk adalah buah, sayur, dan protein cukup, maka tubuh bisa tetap kuat meski usia bertambah. Dan kelima, mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan menunggu sakit baru ke dokter, karena pencegahan selalu lebih mudah daripada mengobati. Semua kebiasaan buruk itu terdengar sederhana, namun efeknya bisa sangat besar bagi kualitas hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda mampu meninggalkannya dan menggantinya dengan kebiasaan sehat, maka usia 70 tahun bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah yang bisa dijalani dengan penuh syukur. Bayangkan, Anda bisa tetap bugar untuk berjalan bersama cucu, bisa bercengkerama dengan keluarga tanpa harus terganggu penyakit, dan bisa tersenyum setiap pagi karena tubuh terasa lebih ringan. Dokter sering mengatakan bahwa masa depan kesehatan lansia ada di tangan mereka sendiri. Artinya, apa yang terjadi di usia senja sangat ditentukan oleh pilihan sehari-hari yang Anda buat. Anda bisa memilih untuk terus mempertahankan kebiasaan buruk, lalu menanggung akibatnya, atau Anda bisa memilih untuk berubah, demi hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Dan sekarang, saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan penting. Apakah Anda siap meninggalkan 5 kebiasaan buruk ini demi masa depan yang lebih sehat? Jika Anda setuju, tuliskan di kolom komentar kata, "Saya siap," agar semakin banyak lansia lain terinspirasi untuk berubah. Terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan begitu, Anda bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga ikut berbagi kebijaksanaan, motivasi, dan inspirasi bagi jutaan lansia lainnya di Indonesia. Karena hidup sehat dan bahagia di usia senja bukan hanya mungkin, tapi wajib diperjuangkan.